Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi jika variabel memiliki skala pengukuran yang berbeda. Ini adalah bagian dari question and answer part 4. Baik, yang pertama, kita mengenal bahwa dalam statistik itu untuk skala pengukuran variabel dapat dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal dan skala ordinal ini masuk ke dalam statistik non-parametrik, sedangkan skala interval dan skala rasio ini masuk ke dalam statistik parametrik. Tentunya untuk membedakan nominal, ordinal, interval, dan rasio ini harus tahu cara-caranya. Kebetulan saya juga telah membuat video mengenai cara memahami perbedaan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk penjelasan lengkapnya bisa tonton di situ ya. Tapi untuk secara ringkasnya akan saya jelaskan lagi di sini saya ulas. Namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama, jadi skala nominal itu adalah kategorisasi data yang bertujuan hanya untuk membedakan. Contohnya adalah jenis kelamin, itu laki-laki dan perempuan. Itu tujuannya hanya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jenis pekerjaan, hanya membedakan antara pekerjaan misalkan PNS, petani, kemudian swasta, dan lain-lainnya. Kemudian perbedaannya apa dengan skala ordinal? Kalau skala ordinal, ini merupakan kategorisasi data. Selain memiliki karakteristik skala nominal, juga ada level atau ada peringkat atau ada tingkatan. Contoh tingkat pendidikan. Jadi variabel tingkat pendidikan itu udah tingkatannya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita dapat katakan dengan pasti bahwa perguruan tinggi itu lebih tinggi daripada SMA. Dan SMA lebih tinggi dari SMP, dan seterusnya. Atau ketika teman-teman melakukan pengukuran variabel untuk variabel non-parametrik, misalkan kompetensi, perilaku, motivasi, selera, itu kita dapat menggunakan misalkan skala Likert ya. Jadi skala Likert itu kan juga bentuknya ordinal karena ada tingkatan atau level. Misalkan sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Itu ordinal. Sekarang untuk skala interval itu berbeda ya. Kalau nominal dan ordinal itu datanya belum berbentuk numerik, tapi kalau interval itu sudah berbentuk numerik. Jadi interval ini memiliki ciri karakteristik nominal dan ordinal plus sudah berbentuk numerik dan juga ada jarak atau interval. Namun di sini belum ada nilai nol absolut. Contohnya adalah suhu. Suhu 0 sampai derajat Celcius. Atau nilai 0 sampai 100 ya. Jadi belum memiliki nilai absolut. Jadi kalau misalkan nilai kita 90, dua kali nilai kita 180 kan. Tapi kan ternyata 180 itu udah tidak bisa ya karena nilai maksimalnya 100 ya itu makanya itu belum memiliki nilai nol absolut. Itu namanya interval. Perbedaannya kalau rasio ini adalah yang paling tinggi skala pengukurannya. Ini memiliki semua karakteristik nominal, ordinal, interval, namun memiliki nilai absolut. Contohnya adalah profit ya atau produksi ya. Misalkan produksi padi 1 ton. Kalau 3 kalinya produksi padi 3 ton, ya bisa ya karena ini sudah memiliki nilai nol absolut. Ya, misalkan variabel yang lain juga banyak ya, misalkan jumlah benih, jumlah bibit, jumlah pupuk dan sebagainya. Jadi perbedaannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita akan membahas analisis korelasi yang sering digunakan. Apa hubungannya dengan skala pengukuran? Karena skala pengukuran akan menentukan analisis korelasi yang dapat kita gunakan. Karena pada analisis korelasi yang kita pilih itu akan ada asumsi yang dipersyaratkan. Ya, misalkan kita lihat korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu mensyaratkan bahwa data terdistribusi normal. Selain itu, kalau data terdistribusi normal itu adalah skala pengukurannya interval atau rasio. Namun kita juga perlu
cek lagi melalui uji normalitas, bisa melalui Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk atau uji yang lainnya. Jadi memastikan bahwa data terdistribusi normal. Nah, umumnya interval dan rasio itu akan memenuhi asumsi itu ya, umumnya. Namun perlu diuji ya. Itu bisa menggunakan korelasi Pearson. Misalkan skala rasio dengan rasio atau skala interval dengan interval. Kemudian ada korelasi Range-Spearman ya. Ini salah satu yang sering digunakan ya, karena selain Range-Spearman juga ada Kendall atau ada yang lainnya ya. Ini saya untuk memudahkan saja. Range-Spearman ini adalah salah satu asumsinya data tidak harus terdistribusi normal. Kemudian skala pengukurannya ordinal minimal ya. Jadi ordinal dengan ordinal bisa menggunakan rank Spearman. Kemudian chi-square ya. Ini juga salah satu yang digunakan karena selain chi-square ada juga koefisien kontingensi, ada korelasi eh, apa ya? Saya lupa Kramer ya. Pokoknya yang seperti itu ya dan lain-lainnya. Jadi di sini chi-square itu kalau skalanya nominal dengan nominal, kita bisa menggunakan chi-square. Itu asumsinya dan tidak harus terdistribusi normal. Nah, kita melihat ya, kalau kita melihat interval atau rasio, dengan interval rasio kita bisa menggunakan Pearson cara gampangnya. Kalau ordinal dengan ordinal, kita bisa menggunakan korelasi Range-Spearman. Kalau nominal dengan nominal, kita bisa menggunakan chi-square. Lalu, bagaimana kalau berbeda skala pengukurannya? Misalkan, bagaimana analisis korelasi variabel untuk yang skala interval dan skala ordinal? Ya, misalkan bagaimana eh, hubungan tingkat pendidikan dengan eh, nilai performa, ya, performa atau nilai apa ya? Pokoknya nilai lah ya, nilai yang ada intervalnya ya. Tingkat pendidikan dengan interval itu kan pendidikan kan skalanya ordinal. Kalau interval itu ya sudah dalam bentuk interval tadi ya. Nah ini korelasinya apa? Nah kuncinya kalau menemukan skala pengukuran yang berbeda, patokannya adalah pada derajat pengukuran yang lebih rendah. Yang lebih rendah apa? Interval dan ordinal. Ya, skala ordinal lebih rendah. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan skala terendahnya adalah ordinal. Makanya kita bisa mempertimbangkan rank Spearman. Contohnya seperti itu. Contoh lain agar lebih memahami. Bagaimana analisis korelasi untuk variabel skala ordinal dan skala nominal? Kita lihat skala terendahnya apa antara ordinal dan nominal. Ya, nominal. Karena skala terendahnya nominal, maka kita dapat menggunakan analisis chi-square. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah begini. Jadi, untuk kesimpulan kita dasarkan pada derajat skala pengukuran terendah ya. Jadi kalau berbeda skala skala pengukurannya, patokannya adalah pada skala terendahnya. Tapi kalau sama, ya kita lihat langsung aja sesuai dengan asumsi yang dipersyaratkan pada uji yang dipilih. Baik, ini yang dapat saya bahas dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.